Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nur Rohmah dari kelas KPIB semester 3 dengan nomor NIM 302190032. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai partisipasi politik. Jadi partisipasi politik menurut salah satu ahli yaitu Kate Falls menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan secara aktif atau the active engagement dari seseorang ataupun kelompok. Keterlibatan ini mencakup dalam pengambilan keputusan maupun bertindak sebagai oposisi dalam pemerintah. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik. Selanjutnya, menurut saya partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi, karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan warga negara, sehingga warga negara berhak untuk mengetahui isi dari keputusan politik tersebut. Selanjutnya adalah mode partisipasi politik. Secara garis besar, mode partisipasi politik dibagi menjadi dua, yaitu mode konvensional dan mode unkonvensional. Mode konvensional adalah mode partisipasi politik klasik, seperti contohnya adalah dengan melakukan diskusi politik maupun kampanye. Selanjutnya adalah mode unkonvensional. Mode unkonvensional tumbuh dengan seiring berjalannya gerakan sosial baru atau new social movement. Seperti contohnya adalah pengajuan petisi, demonstrasi, dan konfrontasi. Selanjutnya adalah bentuk partisipasi politik. Pertama adalah electoral activity. Electoral activity adalah segala bentuk kegiatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang berkaitan dengan pemilihan. Contohnya adalah melakukan kegiatan kampanye, menjadi sukarelawan dalam kampanye, melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara, atau memberikan suara terhadap pemilihan. Selanjutnya adalah lobbying. Lobbying adalah tindakan seseorang ataupun kelompok guna untuk menghubungi pejabat pemerintah guna untuk mempengaruhinya dengan maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah organizational activity. Organizational activity adalah keterlibatan warga masyarakat dalam organisasi politik. Seperti contohnya adalah dengan mengikuti partai politik di mana di dalamnya terdapat pemimpin, aktivis, maupun bertindak sebagai anggota biasa. Selanjutnya adalah violence. Violence merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat dengan melakukan kekerasan maupun penyerangan. Seperti contohnya adalah dengan huru-hara, teror, maupun melakukan penyerangan terhadap pejabat pemerintah. Selanjutnya adalah jenis partisipasi politik. Yang pertama adalah jenis partisipasi aktif, yang mana berorientasi pada input dan output. Selanjutnya adalah jenis partisipasi pasif, yaitu jenis partisipasi yang berorientasi hanya kepada output dan hanya menaati pemerintah dan melaksanakan segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah golongan putih atau kelompok apatis. Jadi, jika dapat dianalisis, menurut saya Indonesia menuju pada tingkat partisipasi aktif. Terbukti dengan meningkatnya secara pesat partisipasi politik pada pemilu tahun 2019, juga dengan semakin maraknya pembahasan mengenai politik di jejaring sosial media. Para tokoh politik, media, dan masyarakat biasa turut memberikan partisipasi politik di jejaring sosial. Mereka memberikan informasi mengenai isu-isu politik yang sedang terjadi. Bahkan menjelang pemilu tahun 2020, para jejaring sosial media dipenuhi dengan informasi mengenai vote merah masing-masing calon. Para tokoh politik, masyarakat sipil, bahkan akun abstrak ikut meramaikan memberikan partisipasi politik di jejaring sosial media. Mereka mengupas informasi masing-masing calon, seperti kepribadian calon, riwayat kepemimpinan,
prestasi calon, hingga keburukan masing-masing calon.